Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Selamat bertemu kembali dengan sesi pembelajaran biologi untuk materi kelas 12 MIPA. Sesi hari ini, pertemuan hari ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu kita masih pada pembahasan tentang materi genetik. Seperti yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, materi genetik itu bendanya secara material zat itu cuma dua ya. Pertama adalah DNA, kemudian kedua adalah protein. Kemudian secara kemasan nanti ada istilah-istilah. Kemarin tuh mudah-mudahan kalian nggak lupa ada istilah kromatin, kromosom, itu untuk makhluk hidup yang eukariotik. Kita sudah belajar tentang pengertian masing-masing ya, sampai pada kromosom yang hampir habis membahas tentang kromosom. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini bahasan kita yang terakhir. Ada informasi di tabel walaupun nggak lengkap. Kurang lebih ini bisa disimpulkan bahwa setiap makhluk hidup, setiap spesies itu kromosomnya sudah didesain tertentu. Jadi boleh dikatakan penentu spesies itu adalah kromosom. Kita tahu nanti kalau dari yang luar-luar makhluk hidup itu kita tahu dari cirinya, ciri morfologi, fisiologi, anatomi, macam-macam itu yang kita lihat. Nah ternyata itu adalah ekspresi dari materi genetik. Dan materi genetik itu salah satunya kemasannya namanya kromosom. Jadi kalau misalnya begini gorila cirinya demikian, baru disebut gorila. Ternyata itu diatur oleh kromosom. Jadi kalau mau yang alamat yang to the point gitu ya, di makhluk hidup itu ya spesiesnya itu ya tergantung pada kromosom. Contohnya 48 ya gorila gitu. 26 setiap sel ya ganda. Jadi ingat ini jumlah kromosom bukan satu tubuh tapi hanya satu sel. Kalau satu tubuh ya nggak bisa dihitung. Kecuali makhluk hidup satu sel. Misalnya di Suboda ini makhluk hidup satu sel. Kromosomnya cuma segini. Ngomong selnya satu. Oke, nah yang paling banyak diteliti sampai sekarang adalah lalat. Jenis lalat buah namanya Drosophila melanogaster. Dari sana banyak penemuan-penemuan tentang kromosom sampai sekarang. Nah ini ukuran kromosom itu mikron. Pertemuan sebelumnya saya katakan kenapa lalat itu dipakai. Ada dua alasan, tiga mungkin alasannya. Yang pertama alasannya kromosomnya besar ukurannya. Jadi kalau katakanlah 6 mikron itu terlalu besar ya berarti itu punya lalat. Kedua, lalat itu kromosomnya sedikit, hanya 4 pasang. Ketiga, sudah besar 4 pasang. Kalau pakai peneliti mudah karena umurnya cepat, gitu ya. Yang diambil untuk penelitian itu rata-rata sel kelenjar ludah lalat buah. Jadi larvanya malah kromosomnya raksasa, besar itu alasannya.
Nah, ini sudah ya, ini lengan kromosom. Lengan kromosom ini sentromernya. Nah, ini penelitian-penelitian tentang lalat itu. Ini adalah skema atau gambar kromosomnya lalat. Dari penelitian sampai melahirkan atau menemukan yang namanya autosom dan ganosom. Apa maksudnya? Perhatikan. Ini adalah kromosomnya lalat Drosophila melanogaster. Yang diteliti oleh Pak Morgan, oleh Pak Herman J. Muller itu banyak ya, jumlahnya banyak. Satu grup misalnya, katakanlah 1000 lalat, kromosomnya begini. Kemudian grup yang lain 1000 lalat, kromosomnya begini. Kenapa dibikin 2 grup? Perhatikan. Saya tunjuk kromosom ini. Sama, ini punya. Saya tunjuk kromosom ini. Sama, ini punya. Saya tunjuk kromosom ini. Sama, ini punya. Dari 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang. Saya tunjuk kromosom ini. Ternyata beda. Ini lurus, lurus, ini lurus, bengkok. Nah, si peneliti Pak Herman J. Muller itu menyendirikan limbah ini yang karena ini sama, maka fokusnya ini sama, ini perbandingannya. Supaya nggak keliru diberi aja lambang gitu ya. Di lambang ini X, ini X, Y, yang lurus itu X, yang bengkok Y. Jadi misalnya 1000 lalat, yang 500 lurus-lurus sendiri, lalatnya diperiksa. Yang lurus bengkok sendiri diperiksa. Diperiksa apanya? Seluruhnya, selengkapnya, sayapnya, apanya, semuanya. Nah, akhirnya ditemukan apa? Misalnya kalau di sini sayap hitam, di blok sini sayap hitam juga ada, oh sama. Jadi sama, hanya satu yang berbeda. Apa? Seluruh yang ada di sini ternyata lalatnya adalah lalat betina. Kemudian seluruh yang ada di sini yang punya lurus bengkok ini lalatnya jantan. Akhirnya Pak Herman J. Muller menyimpulkan berarti jenis kelamin itu kalau dari luar kita lihat bisa dibedakan oleh alat kelamin atau oleh tampilan-tampilan yang lain. Kalau lalat sudah tentu kita nggak tahu alat kelaminnya ya dari luar. Kalau yang besar misalnya sapi jantan, sapi betina, dari alat kelaminnya kan tahu sudah. Nah, lalat kan nggak tahu. Ternyata selain alat kelamin, ini kromosomnya. Akhirnya Pak Muller punya kesimpulan bahwa jenis kelamin itu ditentukan oleh kromosom. Kromosomnya hanya sepasang, ini saja. Belum tahu namanya, diberi lambang saja XX, yang lurus-lurus, XY, yang lurus bengkok. Nah, yang lurus-lurus itu betina, yang lurus bengkok jantan. Jadi kesimpulannya jenis kelamin ditentukan oleh kromosom. Siapa yang kromosom sepasangnya yang terakhir itu XX betina, siapa yang XY jantan. Nah, kromosom inilah kelak diberi nama kromosom ganosom. Nama lainnya kromosom seks. Nama lainnya kromosom kelamin. Jumlahnya hanya 2. Hanya 2 alias sepasang. Nah, karena kromosom ini diberi nama ganosom, diberi nama kromosom seks, diberi nama kelamin. Kenapa diberi nama itu? Karena dia menentukan jenis kelamin. Jadi mulai saat ini kalian tahu bahwa jenis kelamin di dunia ini tidak hanya ditentukan oleh tampilan luar,
yang disebut dengan tanda kelamin sekunder, atau tampilan luar yang bernama alat kelamin nanti yang disebut dengan tanda kelamin primer. Nah, ternyata jenis kelamin itu juga ditentukan oleh kromosom. Nanti kromosom yang menentukan jenis kelamin diberi nama ganosom. Jadi kalau ini dibuat kalimat ditanya, apakah yang dimaksud dengan ganosom atau kromosom seks? Jawabannya adalah kromosom yang menentukan jenis kelamin. Apakah dia itu jantan atau betina? Dimana kalau XX itu betina, kalau XY itu jantan. Nanti ada rumus lain. Sementara ini dulu. Nah, bagaimana dengan kromosom ini, kromosom ini, kromosom ini? Kromosom ini, kromosom ini, kromosom ini. Ini tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin. Misalnya kalau lalat, model sayap, itu nggak ada hubungannya dengan jenis kelamin. Sayapnya panjang, sayapnya pendek, baik jantan maupun betina ada yang panjang dan pendek, maka ditentukan oleh kromosom ini. Kalau nggak ini bisa satunya, bisa satunya. Nah, sifat-sifat yang lain yang nggak ada kaitannya dengan jenis kelamin diatur oleh kromosom, dan kromosomnya yang ngatur itu namanya autosom. Jadi, kalau ada pertanyaan, seseorang rambutnya keriting itu ditentukan oleh gen. Gennya ada di mana? Gitu. Ada di XX apa ada di kromosom yang lain ini? Mama ini manusia ya. Maka jawabannya gen yang mengatur rambut keriting itu ada di autosom. Kenapa? Apa buktinya? Buktinya kalau autosom ada laki-laki keriting, ada perempuan keriting. Jadi keriting itu nggak ada kaitannya dengan laki-laki atau perempuan. Nah, sifat yang nggak ada kaitannya itu nanti gennya terletak di kromosom bernama autosom. Oke. Nah, sekarang jumlah. Kembali ke sini tadi. Ini. Jumlah kromosom manusia kan 46. Misalnya pakai contoh manusia. Nah, 46 ini adalah A dan G. Apa maksudnya? Autosom sama ganosom. Berhubung autosom itu ditentukan hanya sepasang, nah gitu. Maka kalau ditanya, manusia ini kromosomnya bagaimana formasinya gitu. Jawabannya 44 yang autosom, kemudian 2 ganosom begitu. Nah, ini bisa diterapkan ke mana-mana yang lain. Itulah nanti yang disebut dengan rumus kromosom. Rumus kromosom. Contoh manusia. Sel tubuh laki-laki. Laki-laki ya. 44 autosom ditambah ganosom XY, ini laki-laki. Maka ini sepasang tambah 44 kan jadi 46. Nulisnya kalau pakai pasang begini, 22 pasang. Plus XY. Kalau pasangnya dibuang, ini harus jadi 44 seperti ini. Ini cara nulis saja. Sel tubuh wanita 44 autosom XX. Nah, ini enggak sama kan? Yang 44 ini sama. Yang ini enggak sama. Jadi di sini rambut keriting, ini rambut keriting. Kalau di sini rambut lurus, ini rambut lurus itu. XX ini penentu perempuan, XY penentu laki-laki. Jadi ini A itu autosom. Nah, yang berpasangan itu kan sel tubuh. Nah, kemarin video yang dulu bahwa ada sel tidak berpasangan namanya sel haploid, itu adalah sel kelamin.
Kalau manusia, sel sperma pada laki-laki, ovum atau sel telur pada perempuan. Bagaimana kromosomnya? Nah, karena tidak berpasangan, maka 22 A, bukan BS, plus X saja, atau plus Y. Kenapa? Ya karena nggak boleh XY. Hanya ini bisa seret. Sel telur 22 A plus X. Kenapa kalau sel telur kok satu macam? Karena perempuan rumusnya X, kalau ini dipisah pasti X. Sedangkan laki-laki itu rumusnya XY, kalau dipisah ada yang X, ada yang Y. Jadi, nah ini jadinya. Sel telur dengan sel sperma di dunia ini posisinya begini. Kalau sperma dua macam, bisa sperma X, bisa sperma Y. Kalau telur satu saja, apa? X saja. Nah, sekarang kalian bisa membayangkan ini kalau saya ketemu langsung, kamu saya suruh maju, atau kalau kita zoom ini kita akan tanya jawab bagus. Apa? Anak itu kan dari gabungan sperma dengan sel telur. Saya ulang, anak itu kan hasil dari pertemuan sperma dan sel telur. Coba jika sperma ini bertemu dengan telur ini, maka anaknya 44AXX perempuan. Nah, kalau sel telur ini ketemu dengan sperma yang ini, 44AXY laki-laki. Apa kesimpulannya? Penentu jenis kelamin seorang anak. Nah, dari ini apa? Dari spermanya, bukan dari sel telur. Jadi anak itu jadi laki-laki, jadi perempuan tergantung spermanya. Begitu. Nah, ini sekarang kita keluar sedikit ke agama. Ini mohon maaf, yang kebetulan misalnya non-muslim saya nggak tahu ya. Tapi mungkin ada itu di kitabnya. Kalau saya karena muslim, saya tahunya ya di Quran. Apa? Misalnya di Quran itu laki-laki itu posisinya lain dalam hukum perkawinan, gitu ya. Laki-laki kalau mau menikah itu tanpa siapa-siapa nggak apa-apa. Sekarang kalau perempuan menikah, maka dia harus mendatangkan bapaknya, walinya. Nah itu betapa posisi ini ya, posisi bapak, ya posisi XY. Karena yang menentukan anak nanti itu laki-laki bukan perempuan. Terus ada lagi di dalam keluarga, di Quran katakan yang mimpin itu laki-laki. Terus ada lagi sistem waris. Haknya laki-laki 2 kali perempuan. Nah, jadi apa ya? Ini saya bukan mengilmiahkan agama. Maksudnya ini kan ilmiah. Justru saya tarik ke atas ke kitab, bukan kitabnya yang diilmiahkan ke sini. Apa? Artinya ini ya pas dengan Al-Quran sana. Itu. Itu. Ya. Oke, jadi inilah rumus kromosom. Nah, nanti kalau ini kita praktekkan ke makhluk hidup lain misalnya. Nah, ini misalnya ayam gitu. Bagaimana ayam betina? Maka rumusnya 38A plus XY. Itu. Ayam jantan 38A plus XY. Itu. Bagaimana spermanya? Jadi bagi lagi, bukan 38. Bagi 2, 19. Itu kalau sperma. 19A plus X atau 19A plus Y. Bagaimana sel telurnya ayam? 19A plus Y. Gitu ya. Ini kalian bisa nyoba-nyoba sendiri. Kadal, tinggal diambil 2. 32 plus XX, 32 plus XY. Spermanya ya 32 dibagi 2 kan gitu. Nanti plus X atau plus Y. Telurnya 32 dibagi 2. Nah begitu seterusnya ya.
Bahasan kita tentang kromosom sampai sini, insya Allah sudah habis ini sampai di itu. Nah, kita sekarang melanjutkan ke materi genetik yang lain, yang lebih terperinci nanti, yaitu DNA, deoksiribonucleic acid. Apa ini? DNA itu sesuai dengan namanya, deoksiribosa ini bahan kimia. Deoksiribosa. Jadi DNA itu senyawa kimia. Isinya apa? Deoksiribosa, ini gula, nanti ada rumusnya, rumus kimianya. Ditambah fosfat, asam fosfat, kemudian basa nitrogen. Jadi bahannya itu DNA itu senyawa kimia. Makanya nanti ada perubahan senyawa kimia. Di pelajaran kimia itu sudah diterangkan ada perubahan kimia itu ya. Itu yang menyebabkan penyakit-penyakit itu ya. Perubahan DNA itu nanti namanya mutasi ya. Nah, ini DNA. Oke, ini belakangan dulu. Nanti saya kembali ke sini. Langsung aja ini. Siapa yang menemukan rupanya DNA? James Dwight Watson sama Francis Crick. Ketika menemukan ini, beliau diganjar penghargaan Nobel. Pertemuan yang lalu saya sudah cerita bahwa tahun ini, tahun 2020, penerima Nobel Kimia juga tentang DNA. Tadi ada namanya saya catat ya. Bentar. Ini penerima dia Nobel tahun sekarang, Nobel Kimia. Immanuel Carpentier. Saya nggak bisa bahasa Perancisnya, bacanya apa ini ya. Perancis kan lain ya. Direktur Max Planck Unit di Paris, sama Jennifer Doudna, ini dosen di University of California, menemukan gunting genetik. Nanti saya terangkan saya singgung-singgung nanti. Gunting genetik itu gunting DNA, namanya CRISPR, Clustered Regularly Transfect Short Palindromic Repeat. Jadi ini cluster ini rumpun. Ini nanti ada yang namanya urutan-urutan berulang, repeat itu berulang. Itu nanti kita pas bahas DNA ya, tahu nanti gambarannya gitu. Oke. The genetic information in a bacterial cell is stored in the form of a double-stranded, covalently closed. Nanti kita main animasi banyak ya. Nah, ini tadi DNA ditemukan oleh Pak Watson sama Francis Crick tahun 53. Itu beliau berhasil memotretnya. Bagaimana potretnya? Seperti ini. Jadi meluntir seperti ini. Kalau diluruskan seperti ini gambaran molekulnya. Orang kimia tahu ini. Nah, jadi ini bukan urut selera ya. Aslinya ini 3 dimensinya. Jadi kenapa gambarnya heksa, kenapa bulat? Itu bukan selera. Oke, jadi ini model DNA seperti ini ditemukan oleh Pak Watson. Jadi ini bukan ngarang ya, bukan imajinasi, hasil pemotretan. Gitu. Di DNA itu seperti tangga tapi terpeluntir gini, seperti tangga rumah itu. Jadi kan kalau kita tangga itu ini kita pegang, terus kaki kita kan injak ini.
Kalau ini diluruskan jadi seperti ini kan. Jadi ini yang kita pegang. Kalau naik tangga kaki kita nginjak ini. Maka istilahnya itu double helix. Double itu dua ini, seret. Helix itu terpeluncir ini. Berpilin. Seperti ini aslinya. Oke. Nah, kita lihat. Nah, begini. Jadi kalau double begini, itu ciri DNA. Kemudian ini diluruskan. Nah, ini jadi begitu. Nah, nanti ada beberapa istilah untuk DNA. Sebelum istilah, maka saya mau mereteli dulu zat-zatnya. Reteli zat-zatnya. Perhatikan, ini sedikit ini, saya keluarkan, saya besarkan seperti ini. Saya ulang supaya nggak bingung. Nah, jadi ini sekian ini ada huruf P, S, T. Ini saya perbesar. Nah, jadi seperti ini. P tapi apa? P tadi fosfat P. S tadi apa? Sugar, gula. Kemudian T itu apa? Basa nitrogen, timin. Jadi ada fosfat, ada gula, ada basa nitrogen. Nah, kenapa kok di gambar ini bulat, ini bukan ngarang orang kimia, coba ya dilihat. Nah, fosfat itu kan begini. Ini P, terus lengannya itu kalau di kimia ada 4 begini. Sehingga kan gambarnya bulat. Kemudian gula itu yang pojok-pojok ini C. Ribosa itu C5. Jadi pojoknya ini C. Rantai atom C. Oke. Nah, kalau paham ini, nah ini contoh. Jadi ini fosfat. Kenapa bentuknya bulat? Ya karena memang bahannya ini P-nya ini lengannya demikian, gambar kan membulat. Ini gulanya, jadi pojok-pojok ini C. Ribosa itu C5, terus ini basa nitrogennya. Oke, supaya dekat dengan tadi ya, kita pindah dulu. Nah, oke, jadi begini kan tadi. Jadi sekian ini dihitung satu molekul dari DNA. Nah, isinya satu molekul DNA itu apa minimalnya satu molekul DNA? Harus ada fosfat, harus ada gula, harus ada basa nitrogen. Ini dihitung satu molekul. Nah, kembali ke sini. Jadi ini satu molekul, satu molekul, satu molekul, satu molekul, satu molekul, satu molekul. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 molekul. Gitu. Nah, apa maksudnya? Nah, ini kalau belajar biologi itu harus paham paham kimia ya. Contohnya begini. Air misalnya. Air gitu ya. Oke, supaya gampang. Ini coba perhatikan yang saya pegang ini. Air 1 gelas begini, kalau kalian nyebut itu H2O itu salah. Itu kalau konsep kimia yang betul ya. Jadi air 1 gelas begini kalau disebut H2O itu salah. Kenapa? Ya nanti di dalam air ini, nanti di dalam air yang ada di sini ini, hanya berapa? Nggak terhingga. O-nya berapa? Nggak terhingga. Mungkin miliar triliun begitu. Hanya dia punya rumus kimia apa? H2 kali O. Sehingga nanti kalau air ini kita habiskan, diambil satu saja molekul untuk disebut air, paling sedikit harus ada H jumlahnya 2, O jumlahnya 1. Itu satu molekul air. Kalau di sini berapa hanya? Ya mungkin misalnya saya ngawur aja 50 miliar gitu.
maka U-nya 25 miliar, begitu. Nah, oke. Nah, kalau paham itu namanya satu molekul air. Sekarang saya kembali di sini. Nah, satu molekul DNA. Satu molekul DNA. Isinya apa? Harus ada satu basa, satu gula, satu fosfat. Ini namanya satu molekul. Nah, satu molekul ini istilah teknisnya disebut nukleotida. Maka ini ngomongnya nukleotida, 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 nukleotida. Sehingga nanti DNA ini disebut juga polinukleotida. Kenapa disebut poli? Karena nukleotidanya itu banyak. Nah, itu ya. Oke, saya ulang pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Apa bahannya DNA? Gula deoksiribosa. Apalagi fosfat, apalagi basa nitrogen. Yang kedua, bagaimana bentuknya DNA? Seperti tangga yang berpiling. Seperti tangga yang berpiling. Gitu. Siapa yang menemukan? James Dewey sama Francis. Bukan menemukan DNA loh. Menemukan bentuknya. Tangga yang berpiling nanti istilahnya double helix. Nah, bagaimana susunan tangga itu? Nah, kita lihat. Ini ibu tangga. Ini anak tangga. Ini tangga yang lain maka disebut double. Oke. Ibu tangga berarti terbuat dari fosfat, gula, fosfat, gula. Kemudian anak tangga, pasangan basa nitrogen. Nah, ini sesuai dengan LKPD yang telah kalian kerjakan. Nah, di LKPD kan ada bahasan sebelumnya itu. Jadi kalian mengerjakan KPD ini sudah tinggal mudah ya. Oke, nah, jadi ibu tangga terdiri dari fosfat dan gula deoksiribosa, anak tangga basa nitrogen. Sekarang perhatikan basa nitrogennya. Apa ini maksudnya? Ikatan hidrogen. Jadi ini seret-seret 2 ikatan hidrogen. Ini seret-seret 3 ikatan hidrogen. Nah, perhatikan. Ini T, ini A, 2. Ini T, ini A, 2. Ini A, ini T, 2. Sekarang yang ini. Ini G, ini C, 3. Ini C, ini G, 3. Ini G, ini C, 3. Apa artinya? Kesimpulannya ya. Oke, kesimpulannya saya carikan yang besar. Dan ada. Iya. Kesimpulan yang pertama. Bahwa setiap basa nitrogen itu berpasangan. Pasangan. 2. Bahwa basa nitrogen itu ada 4 macam. Apa? A, T, G, C. Nah, ini saya buatkan supaya kalian mudah untuk menghafal dan langsung jangan dirubah karena nanti sangat membantu. Cara nulisnya begini. Ini adigusi. Apa maksudnya? Seret pasangan, seret golongan. Jadi ada pasangan, ada golongan. Apa maksudnya? Nah, maksudnya begini.
Nanti maksudnya begini. Nah, habis ini dilihat peragaan dari saya ya. Jadi A pasangannya T, G pasangannya C, A golongannya G, T golongannya C, ke bawah golongan samping pasangan. Jadi ini jangan dirubah. Seperti ini. Dibalik aja nggak boleh. Misalnya begini, TA. Pasangannya memang sudah betul, tapi golongannya salah. Sebab T bukan golongannya G. Nah, A-ti-gus ini singkatan dari ini. G itu guanin, A itu adenin, nanti rumus kimianya kita lihat ya. T itu timin, C itu sitosin. Apa pengertian pasangan dan golongan? Oke, kita lihat peragaan yang saya peragakan ini ya. Nah, perhatikan ini ya. Kan ini ya. Oke. Jadi ini ada botol, ada tutup. Terus ini pasangan. Kemudian ini ada botol, ada tutup, ini pasangan. Paham ya? Pasangan. Nah, sekarang saya mau ngomong golongan. Nah, ini golongan. Yang sedang saya pegang ini golongan. Apa? Ini golongan tutup. Dan ini bukan pasangan. Golongan. Kemudian saya pegang lagi ini. Golongan ini. Segolongan apa? Golongan botol. Oke ya. Jadi misalnya begini misalnya. Nah, misalnya ini kita tentukan A, ini tentukan T. Pasangannya kan. A pasangan dengan T. Nah, begitu. Kemudian ini G, ini C pasangannya. Nah, ngerti ya? Nah, maka ini nanti golongannya. Tadi kan nulisnya ati gusi. Begitu ya. Nah, begitu. Jadi nanti golongan tutup, golongan botol. Kemudian tutup dan botol itu adalah pasangan. Jadi saya kira itu untuk ilustrasi ini supaya mudah. Nah, dan saya minta ini jangan dirubah karena dipakai terus nanti. Teknisnya ini digunakan terus nanti. Karena nanti banyak sintesa protein bahas ini, mutasi bahas ini. Kalau ini dirubah sangat tidak membantu nanti. Ini sudah ya. Oke. Jadi senyawa nitrogen di DNA itu ada 4, guanin, adenin, timin, sitosin. Diatur nulisnya begini, A-ti-gusi, A pasangan dengan T, G pasangan dengan C, A golongan dengan G, T golongan dengan C. Jadi misalnya ini tutup, ini botol, ini botol. Tutup sama botol pasangan, botol sama tutup pasangan, botol sama tutup pasangan. Botol dengan botol golongan, tutup dengan tutup golongan. Itu analoginya begitu. Oke. Nah, ini. Kenapa tadi beda-beda? Ya memang rumusnya beda kok. Kan rumusnya beda ini. Rumusnya basa nitrogen itu beda. Nah ini. Kan beda-beda ini. Rumusnya beda, namanya juga beda. Jadi ini rumus bangun dari adenin, ini rumus bangun dari guanin, ini rumus bangun dari timin, ini rumus bangun dari sitosin. Ingat-ingat A berpasangan dengan T, G berpasangan dengan C. Ini nanti punya RNA, nanti kita bahas di lain pembahasan. Ini punya RNA ya. Nanti ada benda lain selain DNA itu RNA. Oke. Nah, jadi kalau sini A, maka sini T. Kalau sini T, maka sini A. Kalau sini C, maka sini G. Demikian. Oke. Nah, demikian. Sekarang saya mau ini perkara ini ya. Coba dilihat ujung 5, ujung 3, ujung 5, ujung 3. Ini harus diterangkan. Ini harus diterangkan. Kembali nerangkannya ini harus pakai ilustrasi benda. Bentar.
Benar ya? Oke. Sekarang saya mau menerangkan posisi DNA yang namanya ujung 3, ujung 5. Ini dulu. Coba perhatikan ya, benda yang saya pegang ini. Ini DNA saya umpamakan sebagai, saya ganti analoginya dengan spidol. Ini ya. Nah, tuh, terus nanti saya perlu nambah lagi. Nah, begini. Jadi ini adalah deoksiribosa sama fosfat, ini deoksiribosa sama fosfat, terus yang merah ini adalah adigusi tadi. Nah, perhatikan. Nanti DNA itu tidak seperti ini. Ternyata demikian. Demikian DNA itu. Ini kalau siswa ditanya, gimana ini? Biasanya siswa jawabnya apa? Terbalik. Kalau bertemu di kelas saya langsung saya peragakan ini terbalik. Kalau dijawab terbalik, saya jawab tidak. Kenapa? Kalau ini dianggap terbalik, supaya nggak terbalik kan dibalik. Coba saya balik ya. Nah, kan tetap terbalik. Jadi ini pengertiannya bukan terbalik. Gitu. Apa pengertiannya? Perhatikan. Kalau tangganya itu begini, nah demikian. Ini istilahnya nanti tangganya itu disebut tangga paralel. Ini ya, paralel. Kemudian kalau tangganya demikian namanya anti paralel. Nah, ini ilustrasi atau analogi dari bentuk DNA. Mari kita kembali ke aslinya. Oke. Nah, ini. Jadi ini 5-nya di atas, 3-nya di bawah, ini 3-nya di atas, 5-nya di bawah. Seperti spidol tadi yang gitu. Nah, apa maksudnya 5-3 itu? Ini kimia. Jadi silakan ditanyakan di pelajaran kimia ya. Cuma saya bantu juga. Jadi ini bukan dari biologi 5-3 itu. Ini begini, perhatikan. Nah, ini. Ini apa? Fosfat. Ini apa? Gula deoksiribosa. Ini nitrogen. Nah, di kimia C, pojok ini C, itu sudah ada posisinya, sudah ditentukan. Jadi ini misalnya C1, C nomor 1, ini C nomor 2, C3, C4, sananya C5. Karena memang deoksiribosa itu C5. Gitu ya. Nah, kenapa sebelah sini kok nggak nomor 3 misalnya? Silakan ditanyakan di kimia. Ini ketentuannya orang kimia. Sudah tentu itu bukan karangan kimia juga. Penelitian kan gitu. Nah, sekarang yang mau kita tangkap begini. Coba perhatikan ya. Ini P. Nah, P ini ya. Ke atas sama ke bawah. Ini kan gula, ini gula. Nah, jadi P ini ke atas sama ke bawah. P, kalau bingung, saya kembali. Ini kan P. Jadi ini diikat oleh gula ini, diikat oleh gula ini kan gitu. Paham ya? Oke, nah sekarang perhatikan. Jadi ini P ke atas sama ke bawah. Kalau ini C5, maka ini C3. Jadi P itu pasti diikat oleh gula, yang satu itu C5, yang satu C3, nggak bisa 3-3 atau 5-5. Nggak bisa, jadi harus yang satu diikat oleh C3, yang satu harus C5. Kenapa? Nah, coba ya, kalau ini C5 ngikat, maka yang nganggur yang lain kan C3 sini. Kalau C5 ngikat yang ini kan nggak bisa, kan begitu. Itu pengertiannya 5-3 itu. Jadi ini 5, sini 3. Ini, nah gitu ya. Terus P ini, jadi selalu 35, 35, 35 begitu. Nah sehingga ada istilah 5 to 3, dari 5 ke 3.
dari 5 ke 3 gitu. 5, maka satunya pasti 3 gitu. Kalau yang atas ini 5, maka yang ke bawah, nah terus seperti itu ya. 5, 3, 5, 3 terus. Nah, sehingga ke atas ini perhatikan. Nah, gini. Jadi kalau ini P, jika yang ini 3, maka yang ini 5. Maka yang ini 3, yang ini 5. Artinya apa? Nah, gitu. Kalau 5-nya yang di atas, ini di atas ya. Ini 5, nah gitu. Ini 3. Ini 5, ini 3. Ini 5, ini 3. Kan berarti ujung 5-nya di atas. Ujung 3-nya di bawah. Ini antinya. Jadi kalau ini 3, ini 5. Ini 3, ini 5. Ingat, ini P ini nggak bisa sini 5, sini 5. P ini nggak bisa sini 3, sini 3. Nggak bisa. Kalau sini 3, ini 5. Kalau ini, sini 5, sini 3. Pasti itu sudah. Nah, itu kebetulan satunya itu 5, ke sana 3. Yang ini, maka harus berseberangan. Jadi kalau di sini sudah 3, sini pasti 5. Di sini 5, di sini pasti 3. Itu aturannya DNA. Itu ya. Ini dipakai loh nanti ya, 53, 53 itu dipakai. Ditanyakan, Eptanas bisa keluar 53, 53. Gitu ya. Oke, itulah tentang DNA. Ini belum sistem kerja, masih bagian-bagian DNA. Saya ulang, DNA 1 ditemukan oleh Pak Wilson dan Crick, bentuknya seperti tangga double, bahannya fosfat, gula, basa nitrogen. Ibu tangga tersusun atas fosfat dan gula, anak tangga basa nitrogen. Basa nitrogennya ada adenin, timin, guanin, sitosin. Aturan pasangannya T sama A ikatannya 2, G sama C ikatannya 3. Gitu ya. Kemudian ibu tangga ini harus berlawanan arah. Kalau di sini 5, sini 3. Karena di sini 5, di sana 3, begitu. Oke. Nah, itu tentang DNA strukturnya. Nah, sekarang kita pindah dari struktur. Oh, lupa tadi. Satu molekul DNA disebut nukleotid. Minim isinya fosfat, gula, basa nitrogen. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 molekul gitu. Karena banyak namanya polinukleotida. Oke. Nah, sekarang saya mau ke perincian lebih teknis lagi dari DNA. Itu tadi struktur. Sekarang ini sifat-sifat DNA. 1. DNA itu bisa menduplikasi diri. Ini sudah dari Tuhan otomatis. Jadi DNA itu akan otomatis menjadi 2. Asal nggak mati gitu ya. Jadi DNA itu pasti berubah jadi 2, berubah jadi 2. Namanya proses menduplikasi. Nanti akan ada animasinya. 2. Bahwa DNA itu mengontrol metabolisme. Nah, kemarin pertemuan yang dulu kita sudah bahwa reaksi kimia yang banyak di tubuh itu namanya metabolisme. Dan seluruhnya itu diatur oleh DNA, selain oleh enzim. Nah, nanti bukan selain oleh enzim. Apa hubungannya DNA, enzim dan DNA gitu nanti. Kan kemarin pelajaran yang dulu bahwa metabolisme seluruhnya diatur oleh enzim. Nah, ternyata enzim itu ya nanti DNA ini, gitu ya. Oke. Kemudian DNA itu selain mengatur metabolisme, dia mengandung informasi genetik. Seperti yang ditampilkan di video yang lalu, kenapa orang matanya sipit, nah itu DNA. Sifat itu namanya informasi genetik. Kenapa kerdil, nah itu DNA.
Kemudian DNA itu apa? Sebagai zaro pada kromosom. Coba perhatikan nih, ada 1, ada A, ada 2, ada B. 1 itu apa? Sifat. 2 itu apa? Sifat. A itu apa? Fungsi. Gitu kan. Gitu. Gitu ya, gampang-gampangnya. Jadi ini sifat dan fungsi. Letak. DNA itu punya posisi sendiri, nanti ada namanya locus. Nanti alela belakangan, saat tinggal dulu. Nah sekarang, jadi ini nanti pas animasi ini kata semua. Sekarang yang ini. Saya mau menerangkan satu ini. Coba ini, perhatikan. Replikasi atau duplikasi DNA. Jadi DNA berubah jadi 2. Karena DNA itu dimampatkan jadi kromatin dimampatkan jadi kromosom, maka hukumnya otomatis apa? Kalau DNA jadi 2, kromatin jadi 2, kromosom jadi 2. Kalau kromosom jadi 2, padahal kromosom itu nanti dimampatkan jadi inti, maka inti jadi 2. Kalau inti jadi 2, maka sel jadi 2. Apa artinya? Nah ini. Jadi gara-gara ada duplikasi DNA, maka ada pertambahan sel, pembelahan sel, reproduksi sel. Itulah nanti berakibat pada pertumbuhan dan perkembangbiakan. Makanya di sini penjelasan dari nomor 1 ini. Mengontrol perkembangbiakan. Jadi pengertiannya begini. Kalau tidak ada duplikasi DNA, ya tidak ada duplikasi kromosom. Ya tidak ada duplikasi inti, tidak ada duplikasi sel, karena selnya nggak bertambah, ya nggak ada pertumbuhan. Atau nggak ada perkembangbiakan. Karena nanti ada pembuatan sel kelamin, pembuatan sel telur itu untuk berkembang biak. Nah ini penjelasan untuk replikasi. Nah sekarang penjelasan metabolisme. Perhatikan nih. Ya. DNA itu nanti melakukan proses namanya sintesa protein. Sintesa protein, nanti ini perinciannya ada ya, animasinya ada, menghasilkan protein tubuh. Protein tubuh dipakai menyusun enzim. Nah, enzim mengatur semua proses atau sifat atau metabolisme atau ekspresi gen. Nah, begitu. Jadi orang yang cacat-cacat itu gara-gara dari sini sintesa proteinnya salah, enzimnya salah, prosesnya salah. Contoh, anak idiot. Ini anak idiot ya. Anak idiot itu dari sini. Kesalahan sintesa protein di tubuhnya. Kemudian ada enzim yang nggak bisa dihasilkan, enzimnya itu enzim untuk mikir, maka pikirannya kurang. Nah, makanya anak idiot itu deteksi awalnya itu di TK itu pakai kertas PTC. Jadi ada kertas PTC di TK itu, pakai untuk ngecek anak itu idiot apa tidak. Gitu. Nah, perhatikan saya peragakan. Jadi di TK itu, kalau TK-nya maju, ada kertas. Misalnya ini sama makan kertas PTC ya. Nah, nanti anak itu disuruh menjilat ini, dimasukkan ke mulutnya. Nah, kertas PTC ini untuk mendeteksi. Mendeteksi apa? Mendeteksi enzim. Nah, jadi mendeteksi enzim. Mendeteksi enzim ini. Terus gimana? Apa hasilnya? Nah, gitu. Bentar. Kalau anak itu nggak punya enzim, maka kertas PTC yang dikunyah itu nggak terasa pahit. Tapi kalau punya enzim, dia akan merasakan pahit. Ini deteksi idiot. Nah, karena di Indonesia itu kertas PTC ini nggak seberapa umum, maka
saya kagum sekali dengan ibu-ibu yang mengajar di TK itu ya. Saya masih ingat waktu mengantarkan anak saya di TK itu, ternyata ada tes begini, di mejanya Bu Guru itu ada garam yang sudah dikasih air, kemudian ada cabai yang sudah dihaluskan, ada madu, ada apa. Itu nanti anak TK disuruh maju satu-satu. Jarinya si ibu tadi itu dimasukkan ke tadi itu, misalnya jari kelingking ini dimasukkan ke garam. Terus anaknya suruh mengeluarkan lidahnya, ini diginikan. Terus ini dimasukkan ke madu, jari manisnya, jari ini masukkan ke apa gitu yang perasa-perasa. Itu bukan untuk panca indera itu. Ini gantinya PTC. Sehingga nanti untuk anak idiot itu akan ketahuan kalau dia waktu di tes itu diem aja, nggak merasakan apa-apa, nah itu idiot gitu. Nah ini penjelasan dari ini ya. Penjelasan dari ini. Jadi DNA itu melakukan sintesa, hasilnya protein tubuh, kemudian hasilnya adalah enzim. Jadi protein tubuh dipakai untuk menyusun enzim, kemudian enzim dipakai untuk ngatur semua proses. Nah, begitu. Ini nanti pertemuan yang akan datang akan kita bahas bagaimana proses replikasi DNA dan bagaimana proses sintesa protein. Karena ini sudah 56 menit. Ya. Nah, jadi nanti pertemuan yang datang kita akan membahas tentang proses yang dilakukan oleh DNA. Tadi strukturnya, modelnya apa sudah. Nanti ada proses replikasi, ada proses sintesa protein. Replikasi menyebabkan makhluk hidup tumbuh dan berkembang biak. Sintesa protein ini mengatur semuanya proses itu ya. Proses mikir, melihat apa semua diatur oleh proses namanya sintesa protein. Saya kira pertemuan kali ini sampai ini sudah cukup 57 menit. Jadi kita kan durasinya hanya saya pakai kuota 1 jam aja supaya nggak terlalu membosankan kan gitu ya. Itulah pertemuan kita. Nanti kita akan bertemu pada bahasan replikasi DNA sama sintesa protein. Itu sudah proses gitu ya. Demikian, mudah-mudahan ini bisa dipahami, dibaca aja modulnya sama video ini di setel ulang-ulang, nanti akan paham dengan sendirinya. Demikian, mudah-mudahan kita sehat semua dan kita dikasih pemahaman sama Allah dan ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah.